Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Aziza, NPM 19 100 153 11 007 akan menjelaskan analisis XN kelayakan ekonomi padi BT produk rekayasa genetik berkelanjutan, yaitu teknik evaluasi DLP merupakan salah satu alat dari teknik evaluasi yang digunakan dalam teknik evaluasi dengan pendekatan keputusan teoritis. Sedangkan teori keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Metode DLP dikembangkan oleh Durkee dan asosiasinya di Rand Corporation, California pada tahun 1960-an. Teori DLP ini sangat baik untuk memecahkan masalah yang bersifat general, di mana rencana kebijakan tersebut berkaitan erat dengan ahli-ahli bidang tertentu. Selain itu, metode ini tidak memperhatikan nama dari ahli untuk mencegah pengaruh besar satu anggota terhadap anggota yang lainnya, dan masing-masing responden memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan masing-masing bagian dan jika perlu melihat informasi yang diperlukan untuk mengisi kuesioner sehingga dapat menghindari tekanan sosial psikologi. Kelebihan metode DLP hasil berdasarkan dari para ahli, yaitu mempunyai beberapa kekurangan yang juga harus diperhatikan, yaitu waktu yang akan dihabiskan dalam mengisi kuesioner akan cukup lama karena metode ini menggunakan pendapat para ahli yang berbeda-beda aspek, maka dikhawatirkan akan mempresentasikan opini yang tidak dipertahankan secara ilmiah. Selain menghabiskan banyak waktu, kekurangan metode ini adalah yang pertama, tidak mengizinkan untuk kemungkinan komunikasi verbal melalui pertemuan langsung perseorangan. Yang kedua, responden dapat salah mengerti terhadap kuesioner atau tidak memenuhi keterampilan komunikasi dalam bentuk tulisan. Konsep DLP adalah ahli. Para ahli akan mempresentasikan opini yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah dan melebih-lebihkan. Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap teknologi baru dapat menjadi hambatan dalam pengembangan produk rekayasa genetik atau PRG. Tujuan pendidikan masyarakat adalah agar mereka dapat memutuskan sendiri apakah akan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan PRG tersebut bagi kepentingan mereka. Kegiatan sosialisasi dan informasi ilmiah yang mudah dan murah diakses merupakan hak setiap warga negara dalam menerima teknologi baru. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses dan fasilitas terkait dengan keperluan tersebut, yaitu KAIM tahun 2009. Analisis kajian ekonomi untuk tanaman pertanian bertujuan untuk membuat evaluasi dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam metode produksi atau pengelolaan usaha pertanian. Faktor-faktor yang diperhitungkan dan dijadikan bahan analisis adalah yang memiliki kaitan dengan perubahan tersebut. Pendekatan ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu tidak memerlukan banyak data bila dibandingkan dengan anggaran usaha tani keseluruhan atau whole farm budgeting. Selain itu, tidak diperlukan informasi mengenai segi-segi usaha tani yang tidak dipengaruhi oleh perubahan yang sedang diamati, yang tidak berubah untuk diterapkan pada keadaan usaha tani yang lebih luas daripada anggaran usaha tani keseluruhan. Analisis anggaran parsial dibuat untuk menunjukkan pengaruh suatu perubahan terhadap ukuran keuntungan seperti pendapatan bersih usaha tani. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelayakan finansial usaha tani padi BT PRG dan mengetahui persepsi dan penerimaan petani terhadap pemanfaatannya di lapangan melalui studi XN. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.